Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Dalam perangnya Israel ngelawan Arab, 21 negara ngelawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati tanpa berlama. Lama saya akan ajak saudara Gereja YouTube untuk menonton terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar kan? Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Dan sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar itu. Ya, memang realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia udah. Jadi kan Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujan. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri, cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah. Nggak bisa banyak berharap udah. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan Harokah Istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya, kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harb, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai Harokah Istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat at-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012. Fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang.
Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku. Nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdus Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Karena tidak ada di Quran satu umat pun yang diunggulkan selain Bani Israel. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Tidak ada umat yang diberi keutamaan oleh Allah kecuali Bani Israel. Makanya Bani Israel ini adalah kelompok manusia yang sudah diberi nikmat. Bukan sama dengan Israel dan Palestina. Ya kalau saya simpel aja tuh, simpel aja kan. Nah, itu berunding yang baik itu saja. Ya kalau saya berunding, dia Israel aja salah. Lah saya salahnya gimana? Kalau dia nembak orang salah, tapi apa Hamas juga gitu loh. Ada orang Israel sendiri dengan mereka melemparkan apa itu peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan orang juga. Ada yang nanya kepada saya, lah kenapa kok itu kok tidak mau apa menganggap ada nggak mau berbeda dengan Palestina? Saya karena Hamas nggak mau mengakui Palestina, nggak mau mengakui Israel, ini apa masalahnya? Karena ada sengketa yang lama sekali sampai sekarang bahwa menurut Israel Yerusalem itu ibu kota mereka, menurut orang Arab bukan, itu saja masalahnya. Nah, kenapa kita tidak mau apa ya mengetahui yang sebenarnya persoalannya di situ? Jadi bukannya apa-apa ya. Nah, yang cukup saja kan Hamas itu sengaja berbohong. Seperti sekarang ini sebelumnya seorang Israel yang salah, dia tidak, padahal tidak benar, dia juga salah. Kalau kita mau objektif dari awal, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Syria, Lebanon, itu bukan orang Arab, itu orang Indonesia. Jadi ada bangsa Yahudi, bangsa Indonesia, bangsa Arab, macam-macam. Nah, ini cara kita mau melihat ke belakang sampai demikian. Ada bangsa Turki, tapi satu hal yang penting, menurut saya membuat surat kepada duta besar Palestina di sini, kepada duta besar, kepada Presiden Israel, kepada berbagai pihak, itu atas nama PKB, DPP PKB, bahwa kita prihatin dengan terjadinya pertempuran di sana itu. Ya, membela Palestina, saya pembela Palestina, tapi saya tidak membela Hamas. Beda ya. Saya membela Palestina. Dakwah-dakwah kita ketika membahas tentang Al-Mahdi itu ujungnya Palestina. Tapi saya tidak bela Hamas. Karena Hamas difatwakan terlarang dan menyimpang oleh ulama Al-Azhar. Kita akan menyimpang oleh ulama Saudi. Terus antum mau bela? Bedakan membela Palestina dengan membela Hamas. Tapi kalau ada yang mau ikut Hamas, mau silakan. Saya tidak larang, itu hak antum. Cuma saya ngikutin petua ulama kita yang Mu'tabar, yang mereka sudah melarang itu. Di Saudi jika ada imam masjid resmi negara menyanyikan lagu-lagu Hamas dan lagu-lagu Ikhwan, langsung dipecat. Itu beberapa syekh sudah dipecat. Saya tidak sudah sebut namanya karena mereka masih hidup. Indonesia memberikan kebebasan, ya. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Jadi tolong pengurus masjid jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini kemudian salah jalur. Salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Ya. Hamas itu dulu sempat berpolemik dengan presiden yang lama, Yasser Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat.
tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Nah, Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Itu namanya Israel, itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar, dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini cerita jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya. Dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah, itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah, maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul nggak? Gitu, oke, beli sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulailah bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda-Meir. Golda-Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda-Meir. Oke. Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi, menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan
Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah, kan ada bagian sana ada bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara melawan 1 negara, sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah Israel negara merdeka. Teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Bisa kita dengarkan jelas sekali apa penjelasannya. Jangan lupa bagikan video ini dan like ya saudara, agar kami terus tetap semangat untuk buat video-video yang selalu memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.